Laga bergengsi melawan Manchester United. Awalnya terdengar megah. Tapi siapa sangka, di balik semua kemewahan itu, tersembunyi drama kotor, permainan uang, dan pengkhianatan antar federasi. Sebuah kisah yang bakal bikin kalian sadar, ini bukan sekadar sepak bola, ini soal siapa yang paling untung. Yuk kita bongkar semuanya. Tak ada yang bisa menyangkal bahwa pada awalnya, laga pramusim melawan Manchester United adalah sebuah pertandingan bergengsi yang sangat dinantikan. Ini adalah kesempatan langka bagi tim dari Asia Tenggara untuk bertemu dengan salah satu klub terbaik dunia, Manchester United. Tapi siapa sangka, drama yang tadinya dibesar-besarkan ini malah berubah jadi kontroversi besar yang semakin hari semakin memanas. Awalnya, rencana pembentukan tim bintang Asia Tenggara, ASEAN All-Star, dirancang untuk menghadapi Setan Merah dan memberikan perlawanan yang sengit. Laga ini diprediksi akan menjadi sebuah pertunjukan sepak bola luar biasa, yang tak hanya menarik perhatian masyarakat Asia Tenggara, tapi juga seluruh dunia. Semua pemain terbaik dari negara-negara ASEAN akan dipanggil untuk bergabung. Tetapi, semakin mendekati hari pertandingan, semua orang mulai sadar, ini bukan lagi soal kehormatan, ini lebih mirip sebuah paksaan. Jadwal yang mepet, komunikasi yang buruk, dan federasi yang tampak setengah hati, membuat segalanya jadi semakin rumit. Pelatih yang dipilih, Kim Sang-sik, yang seharusnya menjadi figur yang memimpin tim, malah terjebak dalam kekacauan. Skuad impian yang awalnya berisi pemain-pemain top ASEAN, kini kian menipis satu per satu. Ternyata, rencana besar ini mulai terguncang oleh berbagai faktor tak terduga. Penyelenggara, yang awalnya terdengar seperti organisasi yang profesional, semakin hari semakin menunjukkan sisi buruknya. Alih-alih bekerja sama dengan federasi nasional yang sudah memiliki struktur yang jelas dan pengalaman dalam mengorganisir event sepak bola, justru mereka bekerja sama dengan pihak swasta yang hanya berpikir soal keuntungan semata. Federasi ASEAN, yang seharusnya mengayomi, malah terlihat terpinggirkan dalam banyak keputusan besar. Dan disinilah masalah pertama muncul. Negara-negara yang seharusnya memberikan pemain terbaik mereka mulai menunjukkan ketidaksetujuan. Singapura, Thailand, Malaysia, dan bahkan Indonesia, mulai melangkah mundur. Bukannya mendukung penuh, negara-negara ini malah lebih memilih untuk mengutamakan laga resmi yang jauh lebih penting, seperti kualifikasi Piala Asia 2027, daripada mengikuti pertandingan eksibisi ini. Pemain-pemain bintang yang semula diharapkan untuk tampil, justru memilih untuk fokus pada klub mereka. JIZS, misalnya, memilih untuk mengutamakan Venezia, klub yang ia bela, daripada ikut bergabung dalam tim ASEAN All-Star. Hal yang sama juga terjadi pada negara-negara lain. Thailand, yang awalnya berharap bisa menampilkan Tiraton Bunmatan, justru memilih untuk mengistirahatkan bintang mereka. Malaysia, yang berharap bisa mengandalkan Arif Aiman Hanafi, pun akhirnya memutuskan untuk tidak mengirimkan pemain utamanya. Dan Indonesia, Ferrari, yang sebelumnya dijadwalkan bergabung, juga terancam batal berangkat setelah pelatih Persija lebih memilih untuk mengutamakan pertandingan resmi. Friendly game. Ferrari. I think it's much more important a league game with his club than a friendly game. This is my opinion. Persija is still fighting for get the target of the season, to get the target of the club, and if there is an official game, it's always more important than any friendly game. Jadi, siapa yang tersisa? Pemain-pemain cadangan dan mereka yang tak punya pilihan lain. Ini semakin membuat tim yang dulunya dijanjikan menjadi tim impian, kini berubah menjadi sekumpulan pemain yang terpaksa berkumpul hanya untuk melawan Manchester United. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Bahkan setelah pemain yang terpilih, komunikasi antar negara menjadi masalah besar. Bagaimana mungkin tim ini bisa bersatu dengan baik jika komunikasi di lapangan pun sudah berantakan? Pemain-pemain dari negara dengan bahasa, budaya, dan gaya bermain yang berbeda, kini harus bekerja sama dalam sebuah tim. Sebuah tim yang tidak pernah berlatih bersama sebelumnya. Netizen Thailand pun mulai berkomentar. Bayangkan Supacok bermain tim dengan Do Duiman. Apakah menurut kalian mereka saling memandang? Tapi Thailand Vietnam masih bisa menyapu. Tapi saya tidak bisa membayangkan gambar orang Indo-Melayu. Bagaimana mereka bisa menjadi sebuah tim?
Ditutup dengan emoji tertawa. Hal ini semakin memperburuk gambaran tentang bagaimana kerjasama tim ASEAN All-Star akan berjalan. Tanpa adanya komunikasi yang lancar, pemain-pemain yang seharusnya bekerja sama dengan baik, justru bisa salah paham di lapangan. Jadi, apakah kita bisa berharap banyak dari tim yang terpisah oleh bahasa dan budaya? Di sisi lain, Malaysia sebagai tuan rumah sepertinya mulai kehilangan semangat. Apakah semangat mereka masih ada? Mengingat bahwa mereka lebih memilih fokus pada laga-laga resmi yang lebih penting, sementara pertandingan melawan Manchester United seakan hanya menjadi formalitas. Disinilah masalah lain muncul. Manchester United, yang pada awalnya dijanjikan akan menurunkan skuad utamanya, kini dipastikan hanya akan mengirimkan pemain pelapis dan pemain dari akademi. Bruno Fernandes, Lisandro Martinez, dan beberapa bintang lainnya telah dipanggil untuk membela tim nasional mereka. Lalu, apakah pertandingan ini akan tetap menarik? Semakin mendekati hari pertandingan, kenyataan tentang penjualan tiket pun semakin memperburuk keadaan. Dari total 85.000 kursi di Stadion Bukit Jalil, hanya sekitar 50.000 tiket yang terjual. Angka ini jauh di bawah harapan. Bayangkan jika pertandingan ini diadakan di Indonesia, di negara yang dikenal dengan antusiasme sepak bolanya yang luar biasa. Pasti akan berbeda ceritanya, bukan? Tapi, meski semua sudah tampak berantakan, AFF tetap ngotot untuk terus menjalankan acara ini. Kenapa? Karena mereka tahu ada keuntungan besar yang bisa mereka raih. Lagi pula, penyelenggaraannya melibatkan pihak swasta yang sudah pasti berharap mendapatkan bagian besar dari keuntungan. Tapi siapa yang benar-benar mendapat keuntungan di sini? Apakah ini benar-benar untuk kemajuan sepak bola ASEAN, atau hanya untuk kepentingan bisnis semata? Di tengah kekacauan ini, Vietnam justru tampil dengan semangat yang sangat berbeda. Meskipun mereka bukan tuan rumah, Vietnam mengirimkan bintang-bintang terbaik mereka, seperti Nguyen Quang Hai. Bahkan, beberapa pemain Vietnam dikabarkan berlatih ekstra untuk mempersiapkan diri menghadapi laga ini. Semangat mereka seakan menjadi gambaran tentang bagaimana seharusnya sebuah tim yang siap menghadapi tantangan besar. Do Duy Man, salah satu pemain Vietnam, ia mengatakan, terpilih masuk dalam tim ASEAN All-Stars untuk menghadapi Manchester United akan menjadi momen yang tak terlupakan dalam karir saya. Merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Apalagi Vietnam hanya memiliki 3 pemain yang berpartisipasi. Saya sangat bersemangat untuk bersaing dengan para pemain dari klub-klub papan atas dunia. Namun, saya juga menyadari tanggung jawab saya untuk berkontribusi dalam mengangkat harkat sepak bola Asia Tenggara, ujar Do Duy Man mengutip dari Vietnam.Van. Namun, sementara Vietnam begitu serius, negara-negara lain justru setengah hati. Apakah semangat Vietnam akan cukup untuk membalikkan keadaan? Apakah mereka bisa mengalahkan Manchester United, yang sebagian besar akan menurunkan pemain pelapis? Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kamu masih tertarik menonton ASEAN All-Star melawan Manchester United? Atau setelah mengetahui semua drama di balik layar ini, minatmu mulai memudar? Apakah kita bisa benar-benar menyebut ini sebuah kemenangan besar jika yang diturunkan hanya pemain cadangan dan pemain akademi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena perjalanan cerita ini baru saja dimulai.